Halo guys, hari ini saya akan membahas gimana cara melatih penyerang sayap dengan gaya main winger agar bisa memberikan banyak assist. Oke, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Jose Marcia Daniloezen, usianya 18 tahun, OVR-nya 44 atau setara dengan kualitas mutu bintang 3, posisinya MR, belum punya keahlian khusus, tinggi badannya 192 cm, berat badan 87 kg, dan kaki terbaiknya kanan. Nah, alasan kenapa saya ingin melatih si Ezen ini karena memang pemain sayap kanan yang saya miliki kualitasnya sudah mulai turun, guys. Jadi, karena lawan yang kita hadapi musim ini lumayan berat, untuk itu terpaksa kita harus mulai melakukan regenerasi dan mengganti pemain andalan saya dengan pemain muda. Ya, sebenarnya pemain andalan saya ini bermain cukup bagus dan saat ini dia sudah memberikan banyak assist meskipun kualitasnya sudah menurun, guys. Ya, mungkin ada yang nanya, "Bang, kenapa pemain bintang 2 bisa punya performa sebagus itu, Bang?" Nah, jawabannya karena memang skillnya udah kita tingkatkan ya, guys ya. Jadi meskipun kualitasnya bintang 2, tapi skillnya itu masih serasa pemain bintang 6, bintang 7 atau mungkin bahkan lebih tinggi lagi. Dan ini yang bikin performa pemain ini tetap bagus sejauh ini ya, guys ya. Tapi ya meskipun begitu, kadang karena kualitasnya udah mulai turun dan di bawah rata-rata pemain lainnya, hal ini bikin squad kita jadi nggak balance, jadi nggak seimbang, yang bikin permainan tim kita kurang begitu maksimal. Untuk itu hari ini kita akan melatih penyerang sayap dengan gaya main winger untuk menggantikan peran si Cameron Portas yang punya gaya main false winger, guys. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara melatihnya dan drill latihan apa saja yang akan saya gunakan, let's go, langsung saja mari kita bahas sama-sama. Oke guys, dan sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Dan untuk melatih pemain secara individu, kali ini saya punya modal 368 booster kondisi yang udah saya kumpulkan sejak musim lalu, guys. Dan buat yang nanya, "Bang, gimana cara ngumpulin booster kondisi atau ngumpulin cendol tiap hari, Bang?" Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana cara mengumpulkan booster kondisi atau cendol tiap hari secara gratis, kalian bisa tonton video saya yang ini. Dan nanti jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya, guys ya. Oke, dan sekarang kita bisa pilih pemain yang akan kita latih secara individu. Kemudian, sebelum kalian mulai melatih skillnya, pastikan dulu kalian latih dulu posisi baru ataupun keahlian khususnya, guys. Mumpung kualitasnya masih rendah, soalnya kalau misalkan kualitas pemain kalian udah tinggi, untuk melatih posisi baru maupun keahlian khusus bakal sulit banget, guys. Untuk itu, mumpung kualitasnya masih rendah, kita bisa latih terlebih dahulu posisi baru. Dan untuk gaya main winger sendiri, dia sebenarnya bisa main di dua posisi, guys. Dia sedikit lebih fleksibel daripada inside forward. Jadi untuk posisinya sendiri kita bisa latih MR maupun AMR ya, guys ya. Jadi gitu, guys. Oke, sekarang kita mulai latihan. Nah, untuk melatih posisi AMR, di sini kita harus mengumpulkan 50/50 keterampilan ya, guys ya. Dan untuk melatihnya, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat, atau bisa juga menggunakan drill latihan sprint. Kali ini kita bakal gunakan drill latihan sprint, guys. Kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kalian bisa ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai proses latihannya selesai ya, guys ya. Oke guys, sesi latihan posisi baru udah selesai. Sekarang pemain ini bisa bermain di dua posisi, yaitu MR dan juga AMR. Nah, dengan membuka posisi AMR otomatis hal ini juga membuka atribut baru untuk pemain kita, guys. Nah, jika teman-teman tadi lihat yang terbuka hanya atribut umpan, dribble, dan umpan silang, kali ini si pemain sudah membuka posisi baru tembakan dan juga penyelesaian yang bisa bikin dia bukan hanya bisa memberikan assist tapi juga bisa mencetak banyak gol. Tapi tentu tujuan kita yaitu membuat pemain ini agar bisa memberikan banyak assist. Nanti kita bakal bentuk terlebih dahulu untuk atribut kuncinya apa aja, guys, biar makin mantep dan biar makin bagus ya, guys ya. Oke guys, dan sesi latihan posisi baru sekarang udah selesai. Nah, sekarang pemain ini sudah bisa bermain di dua posisi, yaitu MR dan juga AMR. Nah, dengan membuka posisi baru, otomatis hal ini juga membuka atribut baru, yaitu tembakan dan juga penyelesaian, yang bisa membuat pemain kita itu bukan hanya bisa memberikan banyak assist, tapi juga bisa mencetak banyak gol. Tapi tentu karena target kita yaitu menjadikan pemain ini raja assist, untuk itu kita akan menentukan atribut kuncinya apa aja biar hasilnya lebih efektif dan lebih maksimal, guys. Nah, jika biasanya pemain sayap itu cenderung memiliki keahlian khusus penggiring bola, kali ini saya akan bikin hal yang berbeda, guys. Jadi kita akan latih keahlian khusus spesialis penendang sudut ya, guys ya, atau spesialis
penendang pojok. Dan nantinya kita bakal tempatin pemain ini sebagai penendang sudut agar dia bisa memberikan banyak assist, bukan hanya dari umpan-umpan crossing tapi juga dari tendangan sudut, guys. Oke, sekarang kita akan mulai sesi latihannya ya guys ya. Dan untuk menyelesaikan sesi latihan ini kita harus mengumpulkan 40/40 keterampilan, guys. Dan sama halnya seperti melatih posisi baru, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat maupun drill latihan sprint. Dan sekarang kita bisa lanjutkan lagi sesi latihannya, guys. Dan perlu diingat, untuk melatih posisi baru ataupun keahlian khusus, kita harus melakukan sesi latihan berulang kali sampai sesi latihan keahlian khususnya selesai, guys. Oke guys, sekarang sesi latihan keahlian khusus sudah selesai. Dan sekarang penyerang sayap kanan ini atau winger ini sudah punya keahlian khusus spesialis penendang sudut. Nah selanjutnya, kita bisa fokus membentuk atribut kuncinya ya guys ya. Jadi pastikan saat kalian akan melatih skill ataupun atribut pemain, usahakan kalian jangan asal pilih drill latihan, guys. Jadi drill latihan pertama ini bakal menentukan atribut kunci pemain yang akan kita latih. Nah, berhubung winger punya atribut kunci umpan silang, dribble, dan juga kecepatan, jadi hal pertama yang akan saya tingkatkan yaitu membentuk atribut umpan silangnya, guys. Dan kali ini kita bakal menggunakan drill latihan permainan sayap terlebih dahulu ya guys ya. Kita gunakan drill latihan permainan sayap untuk melatih atribut umpan, tembakan, dan juga penyelesaian. Kondisi pemain akan minus 16,2% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, jadi untuk atributnya sendiri kita akan lihat terlebih dahulu. Jadi kita bisa perhatikan di sini untuk atribut umpan ada di angka 50. Jadi kita akan bikin atribut umpan silangnya itu lebih tinggi daripada atribut umpan ya guys ya. Nah sekarang kita bisa lanjutkan lagi sesi latihannya dan kita akan bikin atribut umpan silangnya itu tembus di angka 80 guys. Nah sekarang atribut umpan silang sudah meningkat di angka 80, tembakan 82 dan penyelesaian 72. Pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus melatih atribut umpan silang, umpan, penempatan posisi, kecepatan, dan juga kreativitas menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Nah untuk drill latihan beralih sisi cepat sendiri adanya di drill latihan penguasaan guys. Seperti biasa kita isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa kita bisa lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut umpan silangnya tembus di angka 100 lebih ya guys ya. Oke, setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan beralih sisi cepat, sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 91, umpan silang 122, penempatan 114, kecepatan 84, kreativitas 96. Nah pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus lagi melatih atribut umpan silang, umpan, penyelesaian, dan juga kreativitas. Kali ini kita akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Seperti biasa isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, kita bisa ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat, terutama umpan silang. Kita akan bikin sampai 140 agar atributnya itu bisa sama seperti pemain dengan OVR 140-an ya guys ya, atau setara dengan pemain bintang 8 guys. Mantap guys, sekarang atribut main yang kita latih ini sudah meningkat, terutama untuk atribut umpan silang sudah menyentuh angka 140 atau setara dengan kualitas pemain bintang 8 ya guys ya. Dan atribut umpan juga sudah meningkat di angka 109. Nah pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut dribble, kecepatan, dan juga kebugaran menggunakan drill latihan sprint. Dan untuk drill latihan sprint sendiri adanya pada drill latihan fisik dan mental. Seperti biasa kita isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, kita bisa ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut kecepatan, kebugaran, dan juga dribblenya meningkat lebih tinggi. Oke, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut kecepatan sudah meningkat di angka 121, dribble 104, kebugaran 100 ya guys ya. Nah pada sesi latihan selanjutnya
kita bisa fokus melatih atribut penyelesaian dan juga tembakan. Dan kali ini kita akan menggunakan drill latihan teknik menembak. Adanya pada drill latihan menyerang. Ya guys ya, di sini kita bisa isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita bisa ulangi lagi sesi latihannya berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Karena target kita melatih pemain ini sampai punya OVR bintang 5 atau setara dengan kualitas 80%. Jadi saya rasa setelah ini cukup lah pemain dengan kualitas bintang 5 ini punya atribut umpan silang setara dengan pemain superstar atau pemain dengan kualitas bintang 8 guys. Mantap. Sekarang kualitas sudah meningkat, tapi sayang sekali atribut penyelesaian dan juga tembakan masih belum tembus 100%, jadi kita bisa ulangi lagi sesi latihannya guys. Kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut tembakan dan penyelesaian menembus angka 100% ya guys ya, biar makin mantep. Jadi ketika striker kita sedang tidak dalam performa terbaiknya, pemain sayap ini bisa menggantikan perannya untuk bisa mencetak gol ke gawang tim lawan kalau dia dapat kesempatan. Jadi selain bisa memberikan banyak assist, pemain kita juga bisa mencetak banyak gol. Dan tentu hal ini juga tidak akan mengganggu produktivitas gol striker kita guys, karena nantinya dia bakal jadi penendang sudut ya guys ya. Oke, penyelesaian sudah tembus di angka 103, tembakan 95. Jadi kita bisa lanjutkan lagi sesi latihannya sampai atribut tembakan menembus angka 100. Sesi latihannya memang berulang kali seperti ini dan tentu memakan waktu yang cukup lama, bisa lebih dari 1 jam, apalagi kalau kualitas pemain yang kita latih itu dari kualitas bintang 1 sampai bintang 10, bisa butuh waktu hampir setengah hari guys. Dan sekarang atribut tembakan sudah menembus angka 103. Oke, 103. Tapi saya rasa ada yang kurang nih, atribut dribblenya masih kurang ya guys ya, atribut dribblenya masih kurang, jadi kita bisa tingkatkan lagi sedikit lebih tinggi. Mungkin kita gaskan aja sampai 120-an agar atribut dribble ini bisa jadi atribut pendukung atau atribut kunci kedua di bawah atribut umpan silang. Karena untuk penyerang sayap dengan gaya main winger ini, dia punya atribut kunci umpan silang, dribble dan juga kecepatan. Jadi kita bakal up lagi atribut dribblenya guys. Kita bakal tingkatin lagi atribut dribblenya menggunakan drill latihan yang hanya khusus melatih atribut dribble aja, seperti drill latihan hentikan penyerang. Ya, memang minusnya di sini atribut gelap bakal naik seperti tackle, penjagaan, dan juga keberanian serta kekuatan bakal naik, tapi nggak apa, karena meskipun naik tapi tidak secepat atribut terang ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut dribble menembus angka 120 atau setara dengan pemain yang punya kualitas kelas dunia guys. Sebenarnya kalau misalkan kalian ingin tingkatkan pemain seperti ini dari kualitas bintang 3 sampai bintang 10 maksimal, usahakan kalian fokus dulu latih pemain kalian menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang seperti yang saya lakukan tadi guys. Jadi ketika kita membentuk atribut kunci, kita bisa gunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap ya. Tujuannya agar memang kita bisa fokus ke tujuan awal kita, yaitu membentuk umpan silang. Tadi kita menggunakan drill latihan yang mengandung atribut sundulan, karena setelah terbentuk baru kita menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang ya guys ya, biar atribut gelapnya nggak meningkat terlalu tinggi. Dan sekarang atribut dribble sudah menembus angka 120, umpan silang 140 dan kecepatan 121. Jadi untuk atribut kuncinya sendiri yaitu umpan silang guys. Nah, untuk kualitas keseluruhannya sendiri ada di angka 86 atau setara dengan kualitas mutu bintang 5, sementara untuk atribut lainnya ini lebih tinggi ya guys ya, lebih tinggi belasan persen, dan ini menurut saya udah bagus banget untuk pemain dengan kualitas bintang 5 guys. Dan kalau kita bandingkan dengan pemain yang ada di lelang, mari kita lihat pemain di posisi sama yang ada di lelang. Oke, ada nggak? AMC, AML, oh ternyata nggak ada. Kita bandingkan dengan pemain yang ada di pemandu bakat aja guys. Ya, sayang sekali. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pemain yang ada di pemandu bakat yang kebetulan posisinya sama dengan pemain yang kita latih tadi, yaitu MR dan juga AMR. Di sini kita bisa lihat untuk skillnya masih biasa banget ya guys ya, biasa banget. Dan kalau kita bandingkan dengan pemain yang baru kita latih, yaitu si Jose Marcio Danilo Ezen, kita perhatikan untuk OVR-nya jauh. Dia punya OVR 100, pemain dari pemandu bakat punya OVR 100 atau start dengan kualitas mutu bintang 6. Pemain saya bintang 5 guys. Posisinya sama MR, usia 22, 18,
kemudian posturnya juga ini nggak terlalu ngaruh sih. Nah, yang paling penting di sini yaitu atributnya guys ya. Dan untuk skill bertanya sendiri memang sedikit lebih baik dari Hansi Osorio ini. 116 versus 114. Sementara dari skill menyerang di sini pemain saya jauh lebih bagus. Terutama dari sektor umpan silang, tembakan dan juga penyelesaian. Jadi jarang banget kita bisa punya pemain dengan kualitas bintang 5 yang punya skill setara dengan pemain bintang 8 guys. Oke, kreativitas dan juga kecepatan juga lebih bagus ya guys ya. Dan ini yang bikin pemain dari hal ini yang bikin pemain yang kita latih secara individu lebih efektif daripada pemain yang kita beli dari pemandu bakat. Meskipun dari segi kualitas mungkin lebih rendah pemain yang kita latih, tapi dari segi skill maupun atribut pemain kita punya skill yang lebih bagus. Jadi gitu guys. Oke, dan setelah kualitasnya meningkat, selanjutnya saya akan meningkatkan jenjang atau tier pemain ini guys. Jadi sebelumnya pemain ini belum memiliki tier sama sekali, jadi kita bakal tingkatkan tiernya ke langka dengan biaya 100 poin langka dari 86 ke 92 guys. Oke, sekarang kualitasnya udah meningkat. Nah, selanjutnya kita bakal tingkatkan lagi dari langka ke elit dengan biaya 90 poin jenjang. Mantap. Kualitasnya udah meningkat dari 80 ke 104. Peningkat atributnya 30 guys. Nah, biar makin mantap kita tingkatkan lagi jenjangnya dari elit ke berkilau dengan biaya 50 poin jenjang. Oke, kualitasnya langsung meningkat dengan pesat. OVR keseluruhan 116, peningkat atributnya plus 50 ya guys ya. Ini udah keren banget sih. Udah keren banget guys. Dan kita lihat sekarang skillnya udah meningkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya ya guys ya. Jadi meskipun kualitasnya bintang 5, tapi pemain ini setara dengan kualitas pemain bintang 8 guys. Asli keren banget. Nah, sekarang mari kita atur winger kanan ini agar menjadi penendang sudut guys. Oke, sebelumnya penendang sudutnya itu si Smith ya guys ya, si Smith dan juga si Viertas. Kali ini kita bakal kasih peran penendang sudutnya itu penyerang sayap kanan yang baru kita latih secara individu. Oke, dan selanjutnya mari kita uji coba di event lagi-lagi Bundesliga, dimana di event tersebut biasanya kita akan menghadapi lawan yang lumayan sulit guys. Oke, tapi sebelum itu mari kita simpan terlebih dahulu taktik, strategi, dan formasi yang udah kita terapkan ini ya guys ya. Oke, dan sekarang kita sudah menemukan lawan di event lagi-lagi Bundesliga, yaitu PA 1942 yang menggunakan formasi 3-3-2-2. Sementara saya menggunakan formasi 5-3-2 andalan saya yang sudah terbukti membawa tim saya sukses meraih banyak trofi. Oke, dan kick-off babak pertama akan segera dimulai antara PA 1942 versus Monstar FC. Dan saya akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal guys. Kedua manajer hadir mendampingi timnya masing-masing di sisi lapangan yang membuat jalannya pertandingan makin sengit. Apalagi lawan punya kualitas yang sedikit lebih baik dari tim saya, dan mereka juga punya penyerang yang sangat bagus warga. Oke, tiernya udah ditingkatkan ke berkilau ya guys ya. Gareth Bale, kita lihat umpan pendek Kanadila, tapi sayang sekali tembakan Kanadila masih bisa diblok dengan cukup baik oleh pemain bertahan dari PAFC. Lemparan ke dalam kali ini. Oh ya, untuk taktiknya sendiri kita pakai taktik dengan mental tim gigih menyerang, fokus umpan lewat tengah. Dan untuk taktiknya mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Nanti kita bakal coba juga serang dari sayap kanan ya guys ya, dimana ada si Ezen, pemain yang baru kita latih secara individu. Ya, semoga dia memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya musim ini guys. Dia Svedo, umpan pada Kanadila. Ezen kali ini bagus sekali. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dan gol tercipta. Ezen berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa. Satu pemain muda bertalenta yang baru kita latih secara individu langsung merasakan gol ke gawang lawan warga. Dan itu adalah pembuktian yang sangat manis dari winger kanan yang baru kita latih secara individu atau baru kita latmil guys. Satu serangan dilakukan dan ini dia, tapi bagus sekali. Tembakan tim lawan masih bisa ditangkap dengan cukup mudah oleh penjaga gawang Monstar FC. PA 1942 mencoba membangun serangan umpan pendek pada Klopp kali ini
belakang. Umpan yang sangat bagus. Ini dia, dan sayang sekali. Lisi berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tembakan yang cukup keras dari luar kotak penalti menjebol gawang Monster FC dengan formasi 3-3-2-2 yang cukup ofensif versus formasi yang cenderung defensif. Satu kesempatan kali ini, umpan manis, dan ini dia, gol kembali tercipta. Gareth Bale kali ini berhasil melesakan gol, melesakan bola maksudnya ke gawang PAFC. PA, dasar PA. Oke, 2-1. Skor berubah, Monster FC berbalik unggul, kembali unggul atas PAFC. Kali ini Gareth Bale kembali menggiring bola, umpan yang sangat bagus, dan bola rebound kembali bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Smith. Berhasil melakukan tembakan keras dari jarak yang cukup dekat, bola sempat bisa diblok dengan cukup baik, tapi beruntung bola muntahan atau bola rebound berhasil diamankan oleh Smith dan membawa Monster FC unggul 3-1 atas PAFC. Kanadila kali ini dia yang kita tunggu-tunggu, Ezen. Saya pikir bakal melakukan umpan crossing cuy, tapi ternyata dia coba melakukan umpan datar ya guys ya, umpan pendek, tapi jaraknya emang kejauhan sih, jaraknya kejauhan, jadi bola bisa dengan mudah dipotong oleh pemain lawan guys. Oke, 1 gol dari Ezen. Kita butuh pembuktian assist yang belum bisa diberikan oleh si Ezen ini. Tendangan sudut Ezen, semoga gol. Masih belum menemui sasaran. Melawan punya penempatan posisi yang baik. Menit 35, skor 3-1 untuk keunggulan tim tamu Monster FC. Serangan coba dibangun oleh tim lawan. Baik sekali, mereka membangun serangan dari belakang, akankah berbuah gol? Sangat tenang pemain-pemain dari PAFC. Bagus sekali, long pass yang sangat baik diterima dengan luar biasa dan diselesaikan dengan gol yang sangat indah pemirsa. Koris, mereka mencoba untuk mengecoh lini pertahanan FC Buteng atau pemain FC Buteng, mencoba membangun serangan dari belakang dengan sangat tenang dan berakhir dengan gol yang sangat luar biasa, membawa skor menjadi tipis 3-2 untuk PAFC. Dan 1 kesempatan, tapi beruntung tembakan Guterres masih melambung keluar lapangan. Peningkatan performa terlihat dari pemain lawan. Menit 44, ini dia Ezen, gol Ezen, crossing yang baik, Ezen crossing bagus sekali, Gareth Bale, dan gol tercipta. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, 1 assist dari Ezen berhasil diselesaikan dengan sangat luar biasa baik oleh Gareth Bale yang mencetak gol salto yang luar biasa. Ezen berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist di babak pertama, dan ini adalah pembuktian yang luar biasa untuk pemain muda yang baru kita latih secara individu. Menit 45, skor 4-2. Jelas ini adalah penampilan yang sangat baik dari winger kanan yang baru kita latih ini. Ya, meskipun dari segi skill maupun atribut, jika dibandingkan dengan si Puertas, false winger yang sebelumnya jadi pemain atau jadi pilihan utama, jelas jauh lebih bagus dari si Puertas itu. Tapi setidaknya pemain ini sudah memberikan kontribusi yang apik di debut pertamanya, meskipun bukan di laga resmi, di event lagi-lagi Bundesliga, tapi dia sudah memberikan kontribusi yang apik sejauh ini. Skor 4-2. Untuk sementara skor 4-2, dan Monster FC mencoba membangun serangan kembali dari sisi sebelah kiri. Ada Aspedo kali ini, Gareth Bale, dan saya pikir bakal gol, tapi ternyata masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari PA 1942. Kanadila kali ini, Gareth Bale, kenapa nggak dikasih cuy? Aspedo akan berbuah gol, salto yang sangat bagus dari Smith, kembali menjebol gawang PAFC. Aspedo, iya, kombinasi yang apik antara false nine dan juga false winger maupun false nine. Karena kita pakai 2 false nine ya guys ya. Satu posisinya AMC, satunya posisinya striker. Tapi untuk atributnya sendiri memang beda. Untuk striker sendiri dia saya bikin seperti
striker pada umumnya gitu. Maksudnya dia lebih fokus untuk jadi pencetak gol handal, sementara yang satunya itu pembuka ruang gitu guys. Ini yang bikin permainan kita meskipun pakai 2 false nine tetap efektif. Tapi ya kalau kita pakai 2 striker memang resikonya bakal susah untuk jadi untuk ngejar top score guys. Maksudnya bukan 2 striker. Kalau kita nempatin 2 false nine, meskipun satunya itu posisi terbaiknya itu striker, tapi kalau ditempatkan sejajar tetap golnya itu bakal kebagi. Jadi kalau misalkan kita ngejar top score itu bakal sulit guys. Kadang-kadang memang kita nggak dapat top score karena golnya itu kebagi antara false nine seorang striker murni dan satunya false nine sebagai AMC. Dia tetap menjadi penyerang yang cukup produktif, kecuali kalau misalkan kita nempatin satu striker tunggal yang bisa jadi ujung tombak utama tim kita, baru kita bisa fokus ngejar top score. Nah kalau sekarang kita lebih fokus untuk ngejar pencapaian tim aja lah gitu. Meskipun top score juga kalau misalkan kita dapat ya lumayan banget, soalnya dapat finishing dan juga shooting yang lumayan tinggi 30% ya guys ya. Jadi ketika atribut finishingnya turun, otomatis kalau misalkan kita dapat top score di Liga Elite, di Liga maksudnya, kita dapat finishing juga 30, jadi masih aman 10% untuk tembakannya guys. Tembakan finishingnya maksud saya kocak. Menit 82, skor 5-2, kita unggul atas PAFC dan kita masih belum melihat assist yang dikasih atau yang diberikan lagi oleh si Ezen ini guys. Tapi untuk skornya sendiri udah 5-2, rasanya bakal sulit untuk bisa mencetak gol kembali. Rasanya akan sangat sulit untuk bisa mencetak gol kembali, dan ternyata masih ada gol yang tercipta. Gareth Bale kali ini berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sepakan Gareth Bale lewat tendangan bebas meluncur deras tanpa bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari PAFC. Menit 87, skor 6-2. Oke, Kanadila kali ini. Chaplin belakang, Morin. Serangan balik sangat berbahaya. Long pass kali ini. Bagus Boza, tapi beruntung si Boza lebih dulu terjebak offside. Ya. Meskipun kita pakai 5 back, tapi karena taktik kita menyerang ya. Jadi hal ini bikin pemain-pemain kita itu maju terlalu jauh ke depan, guys. Mereka berusaha untuk bisa membantu lini tengah maupun lini serang kita agar lebih padat di area depan. Sementara ketika kita terkena serangan balik cepat, lini pertahanan kita langsung terbuka lebar yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan untuk mencetak gol. Tapi beruntung kali ini kita berhasil mengalahkan PA 1942 FC dengan skor telak 6-1 guys. Luar biasa. Oke, itu dia pembuktian dari winger kanan yang baru kita latih secara individu, si Ezen, yang berhasil mencetak gol dan memberikan 1 assist untuk kemenangan Monster FC dengan skor telak 6-2 atas PA FC guys. Pembuktian yang sangat luar biasa, dan sesi latihan yang kita lakukan, sesi latihan individu atau sesi latihan militer yang kita lakukan saat ini terbukti efektif guys. Meskipun dia masih belum efektif banget, tapi setidaknya di debut pertamanya di tim saya dia berhasil memberikan kontribusi yang luar biasa bagus dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Yang kita lihat gol yang diciptakan oleh Ezen, dia cukup tenang menggiring bola melewati pemain belakang dari KFC dan melakukan tembakan keras ke gawang lawan. Ya, sangat-sangat baik. Pergerakan yang luar biasa bagus dari Ezen, winger kanan yang baru kita latih secara individu. Kemudian 1 assist diberikan Ezen di menit ke 44. Ezen memberikan 1 assist di menit ke 44 yang berhasil diselesaikan dengan baik oleh Gareth Bale yang mencetak gol salto. Kita lihat asisnya bukan main guys, ini asis Rabona ya guys ya. Nah itu dia gol yang sangat luar biasa. Oke guys, jadi itu dia gimana cara melatih penyerang sayap agar menjadi raja asis agar jadi king asis ya guys ya, agar bisa memberikan banyak asis untuk rekan setimnya. Semoga pembahasannya bermanfaat
Dan buat teman-teman yang mungkin punya tips dan trik cara main Top 11, cara melatih pemain di game Top 11, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini, karena saya rasa komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih buat member sekalian Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.